dalam rangka perayaan HUT ke-80 RI yang digelar di sejumlah negara. Ini salah satunya di Amman, Yordania, dan saat ini kami sudah terhubung bersama jurnalis iNews, Kang Jajang di Raja Negara, pakai Kang ya, di Jubaiha, Amman, Yordania. Ini kemana aja? Dia udah nyampe sana. Ini, aduh, rekan Jajang, bagaimana sih sebetulnya kemeriahan gitu ya dari perayaan 17-an di sana, berbagi kisah lah dengan kami, udah jauh-jauh ke sana nih Kang Jajang. Baik, Reni dan Cika, ini ada yang menarik nih yang bisa saya sampaikan dari Amman Yordania. Karena 80 tahun Indonesia Merdeka di sini dirayakan dengan cara mengirimkan 80 ton bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza lewat udara. Dan saya baru dapat informasi nih pada saat upacara tadi di KBRI bahwa pada pukul 11 waktu Amman Yordania atau pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, 2 pesawat Hercules C-130J yang diberangkatkan dari Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta 13 Agustus lalu, tadi baru saja lepas landas dari Bandara King Abdullah II di Zarko, Yordania. Nah, keberangkatan kedua pesawat Super Hercules C-130J ini membawa masing-masing 5 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza. Jadi bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza dipilih dengan cara airdrop atau penerjunan dari udara. Itu dipilih karena saat ini adalah yang terbaik di antara yang terburuk. Karena seperti yang kita tahu, pengiriman bantuan kemanusiaan lewat darat itu sangat beresiko tinggi bagi tim kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan melewati kalau misalnya lewat Yordania itu lewat King Hussein Bridge, kemudian masuk lewat Israel, kemudian masuk lewat Zikim, dan akhirnya masuk ke Gaza Utara. Dan di sana tuh ada resiko misalkan terkena berkonfrontasi dengan tentara Israel atau kemudian dijarah oleh masyarakat yang kelaparan. Nah, jadi sementara untuk 80 tahun ini dan berhubungan dengan 80 tahun Indonesia Merdeka, dikirimkanlah bantuan kemanusiaan lewat udara dengan 2 pesawat Super Hercules C-130J. Dan 80 ton bantuan kemanusiaan ini sebenarnya merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengirimkan 800 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza. Nah, saya breakdown ya, Cikal dan Reni. Jadi 800 ton itu sebenarnya dalam total ya, tidak untuk bantuan dari udara. Jadi 800 ton dari Indonesia, kemudian dibagi 2, 400 ton melalui Mesir, lewat darat melalui pintu Rafah, kemudian di 400 ton lagi itu dikirim lewat Yordania, di mana 320 ton pertama dikirimkan lewat darat, kemudian C-80 ton dikirimkan lewat udara. Nah, diharapkan dengan pengiriman bantuan lewat udara ini lebih cepat, lebih aman, dan lebih bisa langsung dinikmati oleh masyarakat Gaza yang kita tahu ya, dalam sebulan lebih ini menderita kelaparan akut. Dan lebih dari 200 orang meninggal dunia karena kelaparan. Bahkan lebih dari 100 diantaranya anak-anak. Jadi mudah-mudahan 80 tahun Indonesia Merdeka, 80 ton bantuan kemanusiaan Indonesia bisa meringankan beban masyarakat Gaza yang menderita kelaparan. Demikian sementara ini dari Amman. Ada informasi tambahan bahwa diperkirakan dengan kemampuan kapasitas pesawat 5 ton per sorti, karena 80 ton diperkirakan dibutuhkan waktu sekitar 8 sorti penerbangan. Dan mudah-mudahan kita doakan misi kemanusiaan ini bisa berhasil, para 66 personil yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini bisa pulang juga dengan selamat, dan yang paling penting kita bisa meringankan penderitaan masyarakat Gaza walaupun mungkin jauh dari kebutuhan, karena Gaza ini sebulan ini 2 juta kendaraan, 2 juta masyarakatnya sangat kelaparan, dan diperkirakan menurut PBB dibutuhkan sebenarnya 500 sampai 600 truk per hari
makanan untuk masuk Gaza. Jadi walaupun sedikit mungkin ini bisa meringankan masyarakat Gaza, bantuan dari Indonesia ini. Demikian Reni dan Cikal. Iya, kalau tadi kita melihat ya bagaimana ada petugas TNI yang bertugas di perbatasan gitu ya. Kalau rekan Jajang ini merayakan kemerdekaan juga dengan misi kemanusiaan. Tetap jaga kesehatan rekan Jajang, jaga keselamatan. Terima kasih atas informasinya. Salam merdeka. Dan selamat bertugas kembali. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Reni dan juga pemirsa, TNI Angkatan Udara menunjukkan atraksi demo udara Flying Pass dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Yang terhormat Bapak Presiden beserta seluruh masyarakat Indonesia, dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju. TNI Prima, salam swabuna paksa, merdeka. Terimalah salam hormat bangga kami. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Jakarta. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta para hadirin tamu undangan, sesaat lagi akan melintas manuver pesawat tempur F-16 Fighting Falcon sebagai manuver pembuka dari Jupiter Aerobatic Team. Tentunya dalam rangka memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan dari arah kanan depan podium F-16 Fighting Falcon. Hadirin yang kami hormati, dapat kita saksikan bersama. Di atas langit Istana Merdeka, gemuruh suara F-16 Fighting Falcon memecah langit Jakarta sebagai manuver pembuka dari The Jupiters. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk F-16 Fighting Falcon. Menyusul di belakangnya, Jupiter Aerobatic Team bersiap akan mempersembahkan manuver spesial sebagai penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu, pesawat KT-1B Wongbi akan melintas di depan Istana Merdeka dengan kecepatan rendah sembari mengeluarkan asap berwarna merah dan putih melambangkan bendera negara kita tercinta. Hadirin yang berbahagia, terimalah salam pembuka dari The Jupiters with merah putih Diberkan dengan metode sling load operation dari ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut dengan panjang tali mencapai 50 meter dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang sigap yang sesaat lagi akan podium. Hadirin yang berbahagia, the giant flight formation. Berikan tepuk tangan yang meriah